Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat semuanya. Saya doakan semoga kalian semua hari ini kedepannya semuanya sehat semua, terhindar dari virus corona. Pada hari ini saya akan melanjutkan pertemuan untuk membahas materi KD2. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai teknologi pengembangan web, aplikasi yang dibuat itu teknologinya apa saja, itu kita sudah bahas pada pertemuan minggu kemarin. Kalian bisa saksikan videonya. Bagi yang belum melihat, menonton, silahkan Anda cari di YouTube teknologi web, itu silahkan dicari, atau di Google Classroom yang sudah kalian miliki itu ada linknya, silahkan Anda klik dan buka lagi, itu ya. Oke, untuk hari ini kita akan masuk pada materi KD2, kompetensi dasar yang kedua. Kompetensi dasar yang kedua itu apa? Ya, membahas tentang pemformatan teks, format paragraf pada halaman web. Pemformatan teks, pemformatan paragraf pada halaman web. Jadi nanti yang akan kalian pelajari penerapan format teks pada halaman web, membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu, paragraf. Nah, ini akan dibahas pada KD kedua. Nah, kita akan step by step, langkah demi langkah dalam kita nanti membuat sebuah aplikasi web itu. Karena kita itu baru pertama kali belajar, saya harap video ini bisa membantu kalian dalam memahami nanti untuk pengembangan aplikasi web. Oke, materinya apa saja untuk KD2 itu? Nah, nanti yang akan kita bahas antara lain adalah struktur dasar HTML. Itu bagaimana strukturnya? Versi HTML itu ada komponen-komponen, head, title, body, syntax, option, fungsi berbagai tag dalam HTML, fungsinya apa. Karena di dalam format web, ya, struktur dari HTML nanti yang akan kita bahas itu banyak sekali tag-tag HTML yang akan kita pahami satu persatu, ya. Kalau nanti kalian sudah paham, ya, saya jamin pasti kalian bisa membuat sebuah web. Maka untuk memahami itu silahkan ikuti video ini, ya. Kita lanjut, ya. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan dijelaskan tentang struktur dasar pemrograman web dengan HTML, menjelaskan berbagai versi dari HTML. Kalian bisa membacanya sendiri, sudah saya tampilkan di PowerPoint-nya, ya. Jadi
tujuannya sangat banyak sekali ya, karena memang materinya sangat banyak seperti itu, sampai menguji hasil tampilan web dengan berbagai format teks. Silahkan Anda bisa baca sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Untuk membuat sebuah web, nah, kita harus paham dulu web yang kalian buka setiap harinya itu ya. Kalian baca berita, detik, ya bola.com misalnya, Facebook, Google, nah itu awalnya itu kita harus memahami sebuah struktur dasar bagaimana web itu bisa ditampilkan ya. Sudah saya beri contoh tampilan struktur dasar pemrograman web dengan HTML. Kalian bisa perhatikan pada gambarnya bahwasanya ini adalah struktur yang ada pada sebuah web. Nah, ini strukturnya seperti ini. Ada tag HTML buka, di sini tutup, kemudian ada hide, di sini juga head, kemudian ada body. Nanti di dalam head ini ada title untuk judul dari web yang dibuat. Kemudian pada bagian isinya ya, tampilannya itu ada terletak pada bagian body. Oke ya, jadi strukturnya bisa kalian lihat pada tampilannya seperti ini. Oke, kalian bisa memahaminya. HTML buka. Nah, jadi untuk bagian ini yang saya putari ini ditutup dan dibuka dan ditutup oleh tag HTML. Tag HTML ini buka, ini tutup, harus berpasangan. Kalau bukanya nggak ada tutupnya ya bisa berantakan, nanti istilahnya error ya. Kemudian pada bagian kedua itu ada head. Begitu pula dengan head, dia ada buka, ada tutup headnya. Tutupnya itu ditandai dengan slash ya, ini slashnya ini ya, ini slashnya ya. Di dalam head itu ada titlenya juga ada title untuk pembuka dan title untuk penutup. Di sini ada tanda slash lagi. Oke, lanjut bagian body. Pada bagian body itu ada buka bodinya ya, kemudian tutup lagi ini ya. Kemudian di sela-sela isinya, nah di sini nanti kita akan mengetikkan tampilannya. Tampilan bisa berupa teks, gambar, video, audio, animasi, tabel, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk memasukkan semua yang sudah saya sebutkan seperti teks, gambar, video itu, nah kita butuh sebuah ilmu yang mempelajari tentang web itu. Tentunya nanti kita tahap demi tahap akan belajar tentang itu. Oke, saya harap kalian semua paham tentang struktur dasar HTML ini ya. Oke, kita dilanjut ya. Saya akan lanjutkan. Oke, struktur HTML. Oke,
Jadi HTML itu ada bagiannya, ya HTML, head, title, body. Seperti terlihat, struktur file HTML diawali dengan sebuah tag HTML dan ditutup dengan tag HTML itu dengan tag slash HTML tag lagi, ya. Di dalam tag ini terdapat dua buah bagian besar, yaitu bagian yang diapit oleh tag head seperti yang sudah saya jelaskan. Ini tampilan dari slide ini penjelasan dari struktur yang saya tampilkan tadi, ya. Ini penjelasannya. Ini juga bagian yang diapit head merupakan header, ya, dari halaman HTML dan tidak ditampilkan pada browser. Jadi struktur yang ditampilkan tadi seperti HTML, HTML itu tidak akan tampil. Yang tampil adalah isinya, bagian body itu, ya. Bagian ini berisi tag header seperti title, ya, title untuk memberi apa? Judul yang akan keluar di bagian tab biasanya. Kalau kalian buka browser, pada bagian tab itu biasanya nanti akan keluar sebuah tulisan, atau itulah yang akan tampil kalian baca, itu yang disebut title, ya, mengeluarkan judul pada title bar Windows pada browser, ya. Sama. Bagian kedua yang diapit oleh tag body merupakan bagian yang akan ditampilkan pada halaman web browser nantinya, ya, isinya. Nah, jadi sudah saya jelaskan di awal tadi, pada bagian body inilah nanti kita akan menampilkan seperti apa, teks, paragraf, audio, video, gambar, animasi, dan lain sebagainya. Oke, jadi ada bagian body. Oke, itu untuk bagian dari struktur HTML. Kemudian tentunya, ya, ketika kita mengetik, ya, terus nanti agar tampilan itu bagus, ada warnanya, agar tampilannya itu dilihat enak, itu kita harus memahami juga properti dari dokumen, ya. Properti dokumen diatur melalui atribut-atribut yang terdapat dalam elemen atau body. Contoh apa? Pengaturan warna latar belakang, warna background dari web, ya, warna teks, warna link, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti diaturnya pada bagian properti. Oke. Properties yang akan diatur itu nanti menggunakan kode RGB. Apa RGB itu? Red, green, blue. Dimana kode RGB itu dalam bentuk digit heksadesimal, ya. Nanti kalian akan saya beri contoh bagaimana kode-kodenya. Ya, setiap bagian 2 digit kode menunjukkan banyaknya intensitas dari kombinasi warna merah, hijau, dan biru, ya. Bagi contoh 00 pada 2 digit pertama berarti tidak ada warna merah dalam kombinasi warna. Di contohnya ini, kode heksadesimalnya ini white, misal warna putih, itu
Nanti kalau kalian ingin membuat tulisan warna putih, kode heksadesimalnya ini F F F F. Kalian udah tahu ya kode heksadesimal itu ya, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus apa? 8, A, B, C, D, E, F. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Itu heksadesimal yang sudah dipelajari di materi kelas 10 dulu ya. Ini contoh sebagian kecil dari kode-kode nanti yang akan kalian pakai ya. Ini nggak perlu dihafalkan ya, kalian nggak perlu menghafalkan banyak ini, yang penting kalian nanti bisa mencoba sendiri ya. Diawali dengan simbol pagar atau crash ini kamu hitung aja, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu ngawur aja, istilahnya ngawur. Oh ternyata kamu mencoba sendiri, kamu masukkan huruf heksadesimal ya, yang jumlahnya 6 digit ini yang diawali dengan pagar ya, nanti akan terbentuk ya. Kamu nggak perlu menghafal ya, kalau menghafal ya silahkan juga, kalau tidak menghafal ya silahkan kamu bisa buka referensi di materi ini juga boleh, cari dari sumber yang lain juga boleh, silahkan nanti ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut ya. Background, lokasi dan nama file, latar belakang image dokumen ya. Jadi background itu adalah latar belakang ya, bisa berupa apa, warna, bisa berupa gambar ya. Kalau gambar itu kodenya background ya, ini berupa image. Di image itu kita harus membutuhkan sebuah file gambar tersimpan dalam sebuah folder, direktorinya nanti jadi satu dengan halaman HTML-nya. Ini kalau untuk background yang gambar. Kalau kita mau backgroundnya itu hanya berupa warna, nanti bg color yang kamu pilih elemennya ya. Ini kan elemen-elemen ya, jadi nanti yang tampil adalah warna latar belakang dokumen, bukan gambar, karena yang kamu pilih adalah bg color ya. Bisa membedakan ya. Kemudian ada yang lain elemennya, ada tag, link, spelling, align. Ini nanti silahkan kamu coba untuk apa istilahnya, tahu, biar tahu ini fungsinya untuk apa. Ini elemen-elemen yang nanti akan kita set atributnya dan propertiesnya. Oke. Bisa mengganti warna, kalau tag ya bentuk fontnya seperti itu. Elemen heading, tag heading berfungsi untuk memformat heading atau judul dan subjudul dari suatu halaman web. Heading ini akan memperbesar ukuran huruf untuk setiap jenis heading. Ada 7 buah heading yang dikenal dengan 6 ya. Ada 6, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Nanti kita akan coba untuk yang heading ini untuk memberi judul. Contohnya ini H1 sampai 6. Nanti ada pertemuan di slide berikutnya ada. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, dari web yang akan kita buat itu
pada sejarah dan versinya. Oke, kamu bisa lihat di tampilan yang ada di belakang saya. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa standar web yang didefinisikan dan dikelola penggunanya oleh W3C atau World Wide Web Consortium. Ini pada pertemuan pertama sudah saya bahas ya, dan Musli yang istilahnya yang mengembangkan HTML. Lanjut aja biar cepat. Web yang kita jumpai itu terdiri dari beberapa versi ya. Kalau versi yang terakhir itu adalah versi 5, versi 10, versi 20, versi 30, versi 3.2, versi 40, versi 50. Nah, ini yang paling akhir sampai sekarang kita gunakan. Oke, versi HTML 10 silahkan Anda baca sendiri. Tentunya pada setiap versi itu ada perbedaannya. Nah, setiap versi itu berarti ada perbaikannya, ada tambahannya, fitur-fiturnya. Oke, silahkan Anda baca sendiri biar cepat hasilnya ya. Versi 20 nanti bisa kalian baca sendiri. Versi 30. Oke. Versi 40. Oke. Versi 50. Ya, nah, maksudnya apa sih? Kok banyak versi itu bagaimana? Jadi untuk apa istilahnya agar web itu terus berkembang, teknologi juga terus berkembang. Jadi untuk memperbaiki yang sudah dibuat, kemudian ada penambahan fitur, penambahan fungsi, ya itu dibuat versi hingga versi itu sempurna, istilahnya seperti itu. Jadi ada versi 1.0 sampai 50. Nah, nanti kita belum tahu ada versi 5.1. Ya, tunggu aja nanti perkembangannya ya. Jadi versi 5.0 itu nanti yang akan kita pakai ya, dirilis pada tahun 2009. Oke. Jadi untuk browser apa saja yang mendukung HTML5 itu mulai dari versi Chrome versi 1.0, Firefox 1.5, IE 8, Opera 9.0, Safari. Ini minimalnya ya. Jadi kalau kamu pakai versi di bawah ini ya tidak akan support ya istilahnya. Tapi zaman sekarang ya masa versinya pasti sudah baru-baru semua, pasti mendukung HTML5 seperti itu ya. Oke, pada HTML5 dalam penulisan tag dan atribut dengan huruf kecil tidak ada lagi diberi kebebasan untuk menggunakan huruf kecil, huruf kapital atau kombinasinya. Jadi nanti kamu jangan khawatir ketika mengetik ya, nggak usah khawatir ini pakai huruf kecil atau huruf besar. Di HTML5 ini kamu mau pakai huruf kecil kombinasi huruf besar itu kalau disimpan dengan sesuai dengan aturannya pasti akan tampil ya, seperti itu codingnya. Nanti pakai huruf besar huruf kecil itu tidak masalah. Oke. Bahkan nilai suatu atribut akan diberi tanda petik atau tidak sama saja. Browser tidak lagi memberikan hal itu. Ini enaknya HTML5. Biasanya kan kalau coding dipakai Visual Studio, kalau yang pernah kamu kerjakan dulu ya, itu harus sesuai
Ya, kalau huruf kecil semua. Kalau HTML ini membedakan, sudah support mau huruf besar, huruf kecil, itu ya. Nah, ini adalah contoh yang nanti kita bisa praktekkan. HTML5 itu diawali dengan tanda pentung doc type HTML. Ini berarti dia menunjukkan apa? Dia adalah HTML5. Ya, seperti itu. Ini tidak ada tutupnya, sudah seperti ini. Yang menjadi struktur dasarnya adalah HTML. Kemudian di sini ada tutupnya. Kemudian di sini ada bagian head, judul. Oke, head. Kemudian tutupnya ini ya. Oke, kemudian di sini ada meta charset UTF-8. Kemudian di sini ada title ini strukturnya. Kemudian pada bagian body ini tampilannya. Coba tebak, kalau di sini title kan title dokumen. Kemudian di sini body, selamat belajar HTML5. Apa nanti yang akan keluar? Kalian bisa menebaknya sendiri bagaimana yang keluar. Oke, kira-kira judulnya berarti nanti apa di sini? Untitled dokumen pada bagian tabnya ya, tab pada pusat. Kemudian tampil apa? Selamat belajar HTML. Oke, mari kita coba ya. Oke, kita coba untuk mempraktekkan. Saya akan buat sebuah tampilan sederhana. Sebelumnya mana? Ini ya. Kebetulan ini sudah ada ya. Oke, dari awal saja biar kalian paham semua. Ini akan saya buat file baru, saya ulangi, file new seperti itu. Kemudian ini saya simpan dulu ya. Saya simpan di lokal D misal. Kemudian saya buat folder KD2 misal seperti itu. Ini saya kasih nama index.html. Nah, ini kalian juga harus tahu cara penyimpanan sebuah halaman web ya. Kalian perhatikan untuk penyimpanannya ya. Untuk latihan ini kita belum masuk pada aplikasi server, jadi web kita ini masih di lokal, belum diaplikasikan pada server. Jadi kamu bisa membuatnya seperti ini dulu. Kita mau belajar struktur dasarnya. Kita buat folder dulu biar nanti tidak tercecer latihan yang kita buat seperti itu ya. Nah, kita beri nama dulu untuk webnya. Misal di sini saya beri nama index.html. Kenapa index? Saya akan membiasakan kamu ya, nanti untuk halaman pertama yang akan di load itu adalah index.html. Ketika nanti kita sudah bermain dengan server ya, nah, kamu bisa menamai dengan nama yang lain boleh, asalkan nanti kamu paham perbedaannya. Silahkan, ini kamu namai nama kamu boleh, yang penting di sini format dan ekstensinya setelah nama ini misal index, jangan lupa kasih dot, kemudian ekstensinya HTML. Nah, seperti itu. Kemudian klik save. Nah, di sini masih kosong ya. Kita akan panggil strukturnya dengan mengetik seperti ini, HTML, kamu enter ya. Nah, dia akan otomatis menampilkan
Ini saya perbesar ya, menampilkan dari strukturnya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ketik satu persatu kalau kita pakai Slim. Tapi kalau pakai aplikasi yang lain, misalnya Notepad, ya itu kamu harus ketik satu persatu ya. Seperti itu. Misal kita beri judulnya latihan buat web. Nah, seperti itu di title-nya. Kemudian di sela-sela body ini kita akan coba ketikkan sesuatu di sini ya. Oke, selamat datang, selamat belajar ya. Oke, nama saya Budi. Oke, nanti kamu bisa lihat walaupun saya enter ini apa yang terjadi. Nah, itu kamu perlu pahami. Nama adik saya Andi, nama nenek saya apa ya, Wati. Oke, jangan lupa disimpan, Ctrl save atau file save atau Ctrl S. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Coba kita buka hasilnya. Cara membukanya bagaimana? Kamu tadi ingat penyimpanannya ya. Kita cari penyimpanannya. D ya tadi ya. D kemudian tadi 2. D kali 2 ini ya, indeks ya, silakan dibuka. Kita pakai Google Chrome aja. Ini kalian bisa melihat ini tampilannya besar ya. Oke, jadi di sini sudah tampil. Ini adalah title-nya, latihan buat web. Ini keluar title-nya. Kemudian di sini pada address bar ini akan keluar path-nya dari sumber alamatnya, file d12 index.html. Nah, ini adalah isinya yang kita ketikkan tadi ya pada bagian body. Nah, gampang kan? Oke, saya harap kalian paham. Ini untuk yang pertama kali kita bisa menampilkan sebuah halaman web. Oke, untuk awalan ini saya rasa cukup bisa membuat kalian paham. Semoga bisa saja. Silahkan kalian nanti boleh mencoba ya. Di sini ada penjelasannya. Oke. Ini sudah penjelasan ini sudah termasuk yang sudah saya jelaskan ya. Kamu tinggal baca aja. Silahkan Anda baca. Sama saja seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi itu sama ya. Ini contoh yang tadi. Oke, seperti itu. Oke, coba sekarang kita praktek yang heading ya. Ini ya, seperti ini. Yang satu, jadi heading ini kan fungsinya untuk membuat judul ya. Oke. Membuat heading, membuat paragraf. Oke. Kemudian membuat sebuah link ya. Nanti link ada materi-materi sendiri.
Coba saya praktekkan yang membuat heading dan paragraf. Oke, oke. Saya buat di sini ya, di bawahnya seperti ini. H1 ya, kan enter. Ini heading 1. Oke, saya save, simpan, kemudian kita buka di sini. Ini ya, ini heading 1. Nah, seperti ini. Kalau H1 tampilannya seperti ini. Saya buat lagi yang bawahnya, ini saya paste. Oke, H1, H2, H3, H4, H5, 5, 4, 3, 2. Ini kita ubah H2, 3, 4, 5. Kalian yang terakhir H6. Oke, ini untuk membuat judul. Oke, silahkan disimpan lagi, kemudian masuk ke browsernya. Ini ya, browsernya kita refresh. Nah, ini nah, ini tampilannya heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, ini 6. Nah, kamu bisa perhatikan di sini, semakin kecil angkanya itu tampilan judulnya semakin besar ya, semakin besar ya, semakin besar angkanya semakin kecil tampilannya. Jadi paling 6 itu paling kecil itu H6, jadi paling kecil seperti itu. Jadi nanti kamu bisa memilih untuk kalau membuat judul itu pakai heading yang berapa gitu. Oke, itu kalau membuat judul. Kalau membuat paragraf bagaimana? P. Ini adalah paragraf pertama. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Kita buat seperti ini ya. Tidak ada bedanya sebenarnya dengan ini, tapi apa? Dia sudah ada tag P. P ini simbol dari paragraf. Sekarang coba perhatikan di sini. Ini bagaimana, apa yang terjadi di sini kalau saya kasih P ya. Kemudian di sini saya tutup P. Nah, coba perhatikan, saya refresh. Nah, siapa yang terjadi? Turun ya, 15. Jadi ini karena areanya ini sudah ditutup dengan P, jadi dia tidak ikut yang atas itu. Oke, ini coba saya tambah bla 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 gitu ya, bla 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 bla. Nah, boleh ketikkan sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Karena ini hanya latihan saja, silahkan disimpan. Oke, selesai. Oke, saya buat 100% biar tahu perbedaan nilainya. Oke,
seperti itu. Kalau ini saya tambahkan lagi, misal ini saya putus di sini ya. Oke, nah di sini saya putus. Oke, jadi apa yang terjadi? Cancel aja ini, dia akan apa? Turun, Pak. Buat paragraf baru. Oke, semoga kalian paham. Pertama kali kita belajar tentang web ini seperti ini. Saya harap kalian dapat memahaminya. Nanti kita akan lanjutkan dengan banyak sekali format-format paragraf dan bentuk yang lain. Gitu. Contohnya apa? Membuat huruf tebal, apa itu huruf miring, huruf yang ada garis bawahnya. Gitu. Saya kira untuk pertemuan hari ini untuk KD2 masih berlanjut ya. Saya akhiri dulu karena ini sudah panjang. Saya takut kalian nanti capek untuk berpikir lebih banyak. Nanti kalau banyak materi itu malah bosan. Untuk KD2 ini untuk sesi yang pertama saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan hubungi saya. Nanti ini bisa di WA, bisa di forum Google Classroom ya. Kalian yang tidak mengikuti Classroom nanti di YouTube akan saya kasih uploadnya. Jadi jangan khawatir, karena nanti kalian ada pertanyaan. Oke, saya kira sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.